Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup B akan mempresentasikan review dari jurnal yang berjudul Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Sentimen Investor dan Pengembalian Saham, dengan saya sendiri sebagai moderator serta penyaji pertama, Robiatul Adawiyah A1C11774, ada Siska Derista Velandi Gosal, penyaji kedua A1C11779, penyaji ketiga ada Rahmi Maulidita A1C11769, penyaji keempat ada Sylvia Azmiatun A1C11778, serta penyaji terakhir Zakia Nora Awalia A1C11794. Abstrak dalam studi ini, kami menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan CSR meningkatkan volatilitas karena menimbulkan kebisingan di pasar keuangan. Beberapa studi luar biasa terkait dampak sentimen investor menyatakan bahwa perusahaan dengan volatilitas yang lebih tinggi melakukan return yang lebih rendah setelah periode sentimen tinggi. Dengan menggunakan data penelitian lingkungan, sosial, dan tata kelola ESG, kami mengurutkan jumlah besar perusahaan Amerika Serikat ke dalam kelompok tinggi, sedang, dan rendah bersama dengan skor sosial dan lingkungan mereka. Kami kemudian memprediksi pengembalian dari rata-rata tinggi dikurangi rata-rata rendah dengan sentimen investor yang memiliki kecenderungan untuk bertindak berdasarkan bias kognitif daripada informasi yang ada. Sentimen investor diprosepsikan dengan survei sentimen langsung dan dari Bakar dan Woolgarer tahun 2006 indeks sentimen gabungan. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Robiatul Adawiyah. Studi ini berkontribusi pada literatur dalam beberapa cara. Pertama, memperkenalkan wawasan baru untuk literatur tanggung jawab sosial perusahaan dengan memasukkan sentimen. Kedua, memperluas literatur prediktabilitas pengembalian dengan implikasi CSR. Ini juga memberikan kontribusi pandangan perilaku terhadap hubungan kinerja CSR perusahaan. Makalah di lainnya disusun sebagai berikut. Pada bagian selanjutnya, kami mendokumentasikan survei literatur yang berfokus pada CSR, CSP, dan hubungan sentimen pengembalian dan pengembangan hipotesis. Pada bagian ketiga, kami menjelaskan data dan statistik deskriptif. Rumusan portofolio dan konstruksi model berlangsung secara detail. Kami menganalisis efek sentimen untuk portofolio yang berfokus pada CSR. Hubungan antara CSR dan CFP telah diselidiki sejak lama. Meskipun terdapat bukti yang lebih positif, namun tidak dapat disimpulkan bahwa CSR berdampak positif pada CFP. Namun, perusahaan mendapatkan manfaat dan program atau aktivitas CSR dalam beberapa hal. Aktivitas CSR memperkuat reputasi perusahaan. Von Braun dan Shanley tahun 1990, Williams dan Barrett 2000, Mahon 2002, dan menurunkan biaya transaksi dan agensi. Aktivitas ini juga dapat mengurangi resiko bisnis. Program CSR yang kuat mengurangi kemungkinan skandal atau kecelakaan, membantu melindungi perusahaan atau membatasi kerusakan. Perusahaan juga dapat memiliki kesempatan untuk mempraktikkan manajemen yang lebih baik. Mereka mungkin menggunakan CSR sebagai alat untuk berbeda dari pesaing sesuai dengan tujuan mereka untuk meningkatkan kinerja akuntansi dan pasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Maulidita, NIM A1C11769, akan melanjutkan pembahasan dari slide sebelumnya, yaitu karena uji prediktabilitas cocok untuk menemukan efek sentimen, kami menggunakan regresi prediktabilitas untuk menunjukkan hubungan antara tingkat aktivitas CSR dan perubahan sentimen. Ada bukti kuat bahwa sentimen adalah prediktor signifikan dari pengembalian saham. Temuan penting dari studi sentimen di tingkat agregat adalah bahwa pasar memiliki pengembalian yang lebih rendah setelah periode sentimen tinggi. Efek negatif dari sentimen ini ditangkap oleh perusahaan yang sulit untuk dinilai dan arbitrase. Bukti kuat menunjukkan bahwa ketika sentimen tinggi, pengembalian berikutnya dari saham kecil, mudah, sangat volatil, tidak menguntungkan, tidak membayar dividen,
pertumbuhan ekstrim dan tertekan lebih rendah. Ketika sentimen rendah, yang benar adalah sebaliknya. Dalam studi ini, kami menggunakan data penelitian lingkungan sosial dan data kelola atau ESG dari database aset 4 data stream. Variabel independen kami adalah sentimen investor. Untuk ukuran sentimen, kami menggunakan Indeks Sentimen Konsumen atau CSI Universitas Michigan dan Indeks Keyakinan Konsumen atau CI Conference Board sebagai proksi sentimen langsung. Kedua indeks tersebut berasal dari survei yang melibatkan serangkaian pertanyaan tentang kondisi ekonomi saat ini dan yang diharapkan di masa depan. Baik, selanjutnya saya Sylvia Azmiatun akan membacakan kesimpulan. Studi ini memberikan beberapa bukti penting untuk mendukung gagasan bahwa CSR menciptakan kebisingan. Meningkatnya kebisingan di pasar menyebabkan penurunan tingkat penilaian umum investor dan karenanya berkontribusi pada volatilitas. Mengikuti bukti kuat dalam literatur prediktabilitas bahwa saham yang lebih volatil memiliki pengembalian yang lebih rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Nora Awalia dengan NIM A1C117094 akan melanjutkan kesimpulan terkait materi. Sebagai penelitian selanjutnya, perbedaan cross-seksional dapat diperpanjang. Selain itu, karena kesalahan penilaian umum yang disebut sentimen investor mungkin diharapkan lebih tinggi dengan pemantauan dan pengawasan. Saham dari negara-negara tersebut dapat menarik untuk studi yang mencari hubungan CSR sentimen. Selain itu, bukti dari pasar lain seperti obligasi atau reksadana ditinggalkan sebagai area penelitian potensial lainnya. Meskipun studi ini mendokumentasikan beberapa bukti untuk perusahaan besar Amerika Serikat yang asimetri informasinya rendah karena tingginya tingkat pemantauan dan pengawasan, studi yang melibatkan perusahaan yang berlokasi di negara yang kurang dipantau dapat memberikan dukungan yang lebih kuat. Baik, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.